Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kita mengabdi, kepadanya lah kita meminta tolong. Kepada mereka yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Edukasi kita hari ini masih tentang waris ya. Karena bagaimanapun banyak sesudah meninggal, apa itu dia paraid, apa itu dia waris, ada juga menjadi pertikaian oleh ahli waris. Oleh sebab itu mari kita edukasi, semoga media sosial ini dapat menambah wawasan apa yang disebut dengan sistem waris adat Minangkabau. Wah, ini kenapa utama saya bawa sistem waris adat Minangkabau, karena dia tidak lapuk kena hujan. Juga ini hukum adat Minangkabau ini. Jadi kan kita bahas prinsip yang digunakan dalam hukum waris adat Minangkabau adalah aturan matrilineal. Jadi matrilineal ini dia garisnya dari ibu ya. Kalau patrilineal ini kan garisnya dari ayah. Ada juga dia mayorat. Mayorat ini bilateral. Ada yang dari garis ibu, ada yang dari garis ayah. Nah, di mana menurut garis keakraban, jadi aturan matrilineal ini yang menarik garis keakraban dari garis keturunan ibu. Jadi ibu, nenek, muyang, terus ke atas. Jadi yang perempuan ini semua, karena laki-lakinya merantau. Orang dulu itu sudah terpikirkan itu. Jadi beratus tahun, jadi masih bisa bersendikan syarak. Jadi bersendikan kitabullah. Wah, ini saya membahas bagaimana sebenarnya prinsip memiliki arti yang berhubungan dengan pewarisan. Jadi pewarisan ini adalah orang yang menerima waris. Karena waris itu yang meninggal dunia, pewarisan. Di mana seorang anak akan mendapatkan warisannya menurut garis ibu. Jadi garis ibu saya itu Tanjung ya, ayah saya itu Caniago. Jadi saya berasal dari Bayur, Maninjau. Saya gunakan media sosial ini untuk menambah edukasi ya. Sebagai pensiunan ini, mengisi ilmu, tidak bisa bersedekah dengan uang, saya bersedekah dengan ilmu. Syukur-syukur bisa diterima, karena dampak daripada harta ini banyak ya. Di mana seorang anak akan mendapatkan warisannya menurut garis ibu. Dalam garis ini juga memiliki sebuah pengertian tentang kesinambungan dalam pewarisan, yang mana sering anak akan mendapatkan warisannya menurut garis ibu. Jadi sebagai kontrolnya ini adalah saudara ibu laki-laki, baik adiknya maupun abangnya atau yang disebut dengan mama. Mama ini tidak ikut merantau dia, karena yang ditinggal itu di rumah gadang atau mengelola sawah. Itu perempuan-perempuan ya, laki-lakinya merantau. Tidak boleh dimiliki dan tidak boleh dijual, dia hanya hak penguasaan pakai rumah. Jadi di bilik-bilik itu saudara perempuan atau saudara nenek-nenek, sehingga menurut garis ibu. Jadi garis ibu ini harta peninggalan di mana diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Itu saya sebutkan generasi mungkin ibu saya, generasi nenek saya, generasi muyang saya, terus ke atas. Untuk apa? Dia untuk berhak mengurus ya. Untuk dia berhak untuk menggunakan ya, karena butuh hidup. Jadi dia gunakan sawah, nanti yang mengatur menggilirnya ini ya mama rumah itu tadi, paman itu tadi. Siapa-siapa. Jadi keputusannya musyawarah, diambil dengan keadilan. Yang mana menggunakan harta pusaka adalah, karena harta pusakanya itu tadi dia dua macam ya.
ada harta pusaka tinggi itu nggak boleh dijual. Itu hanya hak penguasaan untuk perempuan. Ada juga pusaka rendah, jerih payah, gonogini, ibu dan ayah, ya, itu boleh dijual. Tapi kalau harta pusaka tinggi digadaikan pun nggak boleh. Yang mana kita lihat sudah mempunyai turun temurun ya dari nenek-nenek kita, yang mana kita akan mendapatkan marga ya. Jadi saya warisannya marganya Tanjung, mewarisi marga ibu saya. Itu menurut hukum adat Minangkabau, yang mana itu juga termasuk harta pusaka, di mana moyang atau ibunya untuk meneruskan kesukuan ya, kesukuan. Jadi kalau Batak itu menurut ayah, atau orang Sumatera Selatan itu menurut ayah, atau Jawa ya menurut ayah. Jadi dengan syarat boleh menjual atau menghibahkan atau memberikan harta tersebut, yaitu yang disebut dengan gonogini tadi, pusaka rendah itu tadi. Tapi kalau pusaka tinggi nggak boleh digadai kepada siapapun, kecuali atas persetujuan atas semua keluarga dalam marga. Jadi kalau sudah diputuskan, disaksikan oleh mama tersebut, bisa. Jadi kemungkinan yang mengelolanya tenaganya kurang, jadi nanti diaturlah berdasarkan keputusan keluarga pengadilan untuk dikelola warisan harta tadi. Jadi mereka hanya diberikan untuk wewenang untuk mengkontrol. Jadi untuk mengontrol, melihat hasil atau buah warisan, di mana buah dan hasilnya sejalannya bisa dijual atau disumbangkan ya kepada siapa saja. Jadi ayah saya itu dapat dari nenek saya. Nenek saya itu punya perempuan-perempuan, disumbangkan, wah disumbangkan. Jadi kalau kita bersedekah, yang sakit itu bisa sembuh karena bersedekah. Jadi rumah yang dibangun itu diperuntukkan untuk perempuan, sehingga anak dan istrinya ketika meninggal, hartanya ditinggal akan dikembalikan kepada kerabat-kerabat yang dekat. Jadi ada nanti kerabat-kerabat terdekat yang langsung mengurus, yang berkelamin perempuan tapi bukan laki-laki ya. Apa sistem waris kekerabatan yang dianut masyarakat Minangkabau tadi? Itu terdapat dua yang kita sebut kemarin sudah dibahas. Ada yang patrilineal, yaitu di mana sistem ini dari garis keturunan ke atas. Jadi sepanjang garis ayah. Kalau patrilineal ini panjang garis ayah, di mana ditarik ke atas sehingga pada akhirnya dipastikan bahwa orang laki-laki adalah seorang leluhur. Dalam sistem ini kedudukan lelaki dalam pewarisan lebih diutamakan. Jadi ini yang tadi patrilineal, di orang-orang Batak, Sumatera Selatan, Jawa, lebih diutamakan daripada pihak perempuan. Jadi seorang anggota, mereka merasa keturunan laki-laki, sehingga silsilah itu menyatukan laki-laki sebagai penghubung. Jadi kalau dia bilang dia sebagai pasar ibu, berarti dapat dari ayahnya dia. Ada juga yang sistem matrilineal. Nah ini orang-orang Padang ini, yaitu di mana sistem ini menelusuri silsilah mereka dari garis ibu. Jadi kepada ibu mertua, pada ibu mereka, suami atau ayah, bukan, atau bagian dari keluarga ibu atau bukan dari bagian keluarga istri. Dapat disimpulkan bahwa sistem keakraban berasal dari garis ibu. Ini orang Padang ini yang saya sebutkan tadi, bahwa saya suku Tanjung ini. Media sosial ini
sambil mensosialisasi kita-kita yang punya HP ini. Jadi berdasarkan garis ibu, sehingga diutamakan pewarisan dibanding dengan laki-laki, karena laki-laki pergi merantau, dia ada mama rumahnya yang memperhatikan mama rumahnya. Itu saya ulang lagi, kelupaman dari si orang di rumah atau adik laki-laki atau kakak laki-laki dari si perempuan tadi. Sehingga menelusuri garis keturunan melalui hubungan perempuan. Jadi yang perempuan sedarah ya, perempuan yang sedarah itu sebagai pewaris adat Minangkabau. Jadi kedudukan perempuan dianggap kuat dan berpengaruh. Jadi dianggap kuat dan berpengaruh. Jadi ada juga yang disebut bunduk kandung gitu. Bunduk kandung. Sebenarnya kalau kita lihat secara keadilan betul, karena semua laki-laki ini dia pergi merantau ya. Kalau tidak ada kesepakatan adat untuk mengatur di kampung, mungkin dari dulu sudah terjual kampung itu, karena laki-lakinya merantau. Tapi karena adanya adat tidak bisa diatur. Oh ini Aroto tinggi, ini tidak boleh dijual, ini tidak boleh hibahkan, ini yang boleh hak penggunaannya oleh perempuan untuk kelangsungan hidup. Wah rumah ini tidak boleh dijual, yang merawatnya adalah perempuan. Nah ini paling bagus. Jadi perlu saya bahas pengaruh dari hukum adat Minangkabau. Hukum adat Minangkabau sejalan dengan garis keturunan ibu. Garis keturunan ibu. Jadi tidak ada laki-laki perempuan ini jatahnya sama-sama setengah, laki-laki perempuan sama. Oh tidak, karena laki-laki dia merantau, atau kalau dia belum dewasa laki-laki itu disurau atau dilanggar. Terdapat pewarisan mendapatkan jatah rumah dan tanah. Jadi perempuan itu mendapatkan jatah rumah dan tanah karena dia merawat sawah, merawat ladang, dan dia tidur. Jadi kekuatan ibu dan anak-anak sangat kuat, kekuatan ibu. Jadi setelah menikah, seorang perempuan akan tetap tinggal di rumah ibunya. Jadi seorang perempuan bila menikah tetap, yang laki-laki ya angkat kaki lah ya, kalau istilahnya itu angkat kaki. Kakinya diangkat gimana dia berjalan ya. Karena ini adalah mengatur kemungkinan kekerabatan yang masih tergabung dalam sistem matrilineal. Jadi matrilineal ini masih. Sekarang kita bahas karena tadi ada patrilineal, yang kedua ada matrilineal. Ini kita bahas tentang apa yang disebut dengan parental, apa yang disebut dengan bilateral. Yaitu masyarakat atau anggotanya untuk menelusuri garis keturunan ayah dan ibu, melanjutkan garis keturunan. Jadi ayah bisa, ibu bisa melanjutkan garis keturunan. Jadi kalau di sini ditanya orang itu di Sidoarjo, saya domisili Sidoarjo, aslinya mana? Karena saya bilang saya bukan mitasi ini, saya bilang. Kalau di daerah saya suku apa? Wah, jawabnya gampang. Saya tuh Tanjung. Tanjung dari mana? Karena Tanjung itu ada Sibolga, Akbar Tanjung, Faisal Tanjung. Oh, saya Tanjung Sumatera Barat. Mana Sumatera Barat? Oh, saya Danau Maninjau, Bayur. Wah, ini orang sini nanyanya aslinya ya, aslinya. Wah, ada yang mitasi. Ini sekilas saja. Sehingga sistem parental dan bilateral ini untuk mengatur garis keturunan, sehingga laki-laki, perempuan, dan nenek moyang mereka. Dalam sistem ini perempuan dan laki-laki tidak dibedakan, jadi tidak dibedakan. Kalau tadi patrilineal itu melalui ayah, kalau matrilineal itu melalui ibu, ini tidak bedakan, bisa laki, bisa perempuan. Jadi termasuk dalam waris, semua memiliki kedudukan yang sama antara satu turunan dengan temurun, sehingga turun temurunnya itu akan tahu dengan
Demikian adanya hubungan perkawinan dapat diterapkan bentuk campurnya atau sistem pertama atau yang kedua dalam perkembangannya sekarang. Itulah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.